Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Saifuddin Ibrahim yang benar-benar ngamuk besar ini ya dengan Tasik Ngaji ya, di mana sudah 3 konten dibuat spesial oleh Mbak Udin khusus untuk Bang Tasik Ngaji ya. Jarang sekali Udin sampai bertubi-tubi seperti ini. Ya, walaupun kita lihat ya bahwa Tasik Ngaji ini cara penyampaiannya adem, ternyata Mbak Udin begitu kepanasan. Bahkan jauh lebih panas daripada saat menghadapi Nandar ya. Jadi kita tahu di awal-awal itu ada juga ya gosip-gosip atau info-info bahwa istrinya Sarah Ayu itu kan cukup dekat dengan Nandar dan Udin bereaksi dengan luar biasa ngamuk terhadap Nandar. Dia sebut Nandar bolo-bolo, bala-bala, bili-bili. Ya, tetapi kontennya pun tidak seagresif saat dia membahas Tasik Ngaji ini ya. Teman-teman bisa cek bahwa khusus untuk Tasik Ngaji ini sampai sudah 3 konten ya. Ya, sudah 3 konten Tasik Ngaji ini dibahas oleh Mbak Udin. Ya, jadi ini yang pertama, teman-teman bisa lihat Tasik Ngaji, channel keledai liar jual kondom kondom Arab. Ya, terus dia bahas lagi, aku yang hebat adalah teman Tasik Ngaji Niduri Santriwati. Ya, terus ini yang lagi ya. Jadi dalam 7 jam ini sudah ada 2 konten dia membahas Tasik Ngaji dan saya rasa ini akan terus lanjut. Ya biasanya kalau udah seperti ini, Udin akan melanjutkan serangan-serangannya kepada Tasik Ngaji karena memang ini dendam kesumat. Ya kalau udah seperti ini udah udah dendam kesumat ya. Waduh, aku ngakak sekali ya. Jujur saya sangat ngakak melihat ya bagaimana Tasik Ngaji bisa membuat Udin ini kejang-kejang sekali ya. Bisa dikatakan Udin sangat kejang-kejang terhadap Tasik Ngaji. Ya ini satu hal yang luar biasa dan ngakak ya. Kalau saya sih bilangnya ngakak saja. Dan bagaimana kejangnya Mbak Udin dengan Tasik Ngaji ya. Bahkan dia membuat judul konten yang provokasi ya. Sebenarnya dia ingin memancing amarah Bang Tasik Ngaji, tetapi yang pasti ya Tasik Ngaji ini nggak mungkin dengan gampang akan marah karena kita tahu bahwa tipikalnya Tasik Ngaji ini adalah tipikalnya adem ya. Dan yang lucunya adalah dia mengatakan sudah berapa santriwati yang ditiduri gitu kan. Aduh, aku sangat apa ya? Mungkin gara-gara istrinya bilang itu ganteng loh gitu kan. Ya, gara-gara dibilang istrinya ganteng, kalau si Tasik Ngaji itu ganteng sehingga si siapa Mbah Udin ini jadi kayak apa ya ngamuk juga gitu ya dia jadi merasa wah ini kok si Ustadz Agi ini ya nama asli dari Tasik Ngaji ini adalah Ustadz Agi dia benaran seorang ustadz ya seorang ustadz di Tasikmalaya jadi mungkin istrinya ada ngomong itu Ustadz Agi ganteng ya gitu ya kok kamu bahas Abi gitu kan sehingga Saifuddin Ibrahim ini makin kejang-kejang lah melihat Ustadz Agi ini ya apalagi Ustadz Agi juga membahas bahwa giginya putus lah luar biasa diperhatikan juga sampai giginya copot ya. Jadi giginya si Udin itu copot setelah dia membahas Nabi Muhammad SAW itu sikat gigi dengan siwak gitu ya. Membahas siwak, nggak lama kemudian giginya yang copot. Lucu juga nih Mbak Udin. Dan dia kejang-kejang. Ya kita tonton dulu bagaimana dia memfitnah ya Ustadz Agi dan kebenciannya kepada Ustadz Agi ya. Jadi dia tulis Tasik Ngaji sudah berapa santriwati digarap oleh kamu ya. Ya ini saya WA Ustadz Agi ya. Cuman saya rasa nanti kita baru undang Ustadz Agi di HMC saja kalau untuk diskusi. Tapi di sini karena saya cuman untuk rekaman pendek, saya bahas saja langsung ya. Jadi kita dengar dulu bagaimana Mbak Udin ini ngamuk dia ya dengan Tasik Ngaji atau Ustadz Agi. Karena apa yang nanti saya akan komentarin si Tasik Ngaji. Tasik Ngaji itu sudah berapa santri wakti yang digarapnya karena bahaya semua saudara-saudara. Mereka tampilnya kopiah rapi, pakai baju koko, terus santriwatinya walaupun sudah ditutup pakai jilbab, tetap aja digarap oleh kiai-kiai itu. Jadi begitu. Nah, ini adalah Holy Bible, Alkitab yang luar biasa kalau membuat kita ngantuk baca Alkitab. Kalau kita susah baca Alkitab.
Kalau gembira, baca Alkitab. Dalam apapun, kita tetap membaca Alkitab. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus Kristus ini adalah sebuah perjanjian baru kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi sudah tidak ada lagi hina menghina, ejek mengejek, ataupun memainkan pedang untuk menggarap musuh, apalagi tadi garap santri yang dilakukan oleh kiai-kiai itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Din, balik lagi ke RSJ, keluarga khawatir di sana lu apa tuh bongkar. Bagus. Ada yang kasih komentar, dengan memohon maaf, 1000 maaf karena keteledoran kami telah hilang orang dari rumah sakit jiwa kami, katanya. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, itu framing semua. Tapi semua itu tidak boleh kecewa dan tidak boleh marah dengan apapun ejekan orang. Saya percaya Tuhan hebat. Woi, salam 300 ayat, hapus. Waduh. Nah, saudara, saya akan perlihatkan si Tasik Ngaji yang mengomentari saya waktu diwawancarai oleh televisi Mesir. Saya waktu itu lupa sambungan ayatnya. Sambungannya bagaimana gitu. Lupa. Sudah saya ulang-ulang. Padahal lagi ini, itu kalau lagi otak saya lagi jalan kencang, terus lupa ayatnya. Jadi modelnya begitu. Padahal dia mengkritik saya, dia pun salah mengkritik saya. Padahal dia membaca ayat. Saya waktu itu hafal, sehingga nggak nyambung ayatnya. Yaitu surat Al-Baqarah 191. Waktuluhum haitsuma kuntum. Nama sukifu. Dimanapun kamu temuin musuh, matiin. Nanti kita baca dan kita lihat bagaimana dia mengomentari saya. Kita lihat dulu. Loh. Tasik Ngaji kemana tadi? Maaf, saudara. Jadi ini lucunya dia. Mbak Udin. Ya, saya juga dibicarakan sama dia. Jadi hanya membicarakan tentang saya. Jadi kalau nggak keluar televisi saya, YouTube saya, tidak ada lagi yang ejek-ejek oleh mereka. Oh, ini dia nih, ini dia baru ketemu. Artinya satu, jadi intro atau pengajaran. Ya, saya perlu ini mengatakan di awal video tadi bahwa dia keluar Islam karena ayat ini. Bahwa dia keluar Islam karena ayat ini. Jangan sembunyi aja. Nggak boleh begitu. Ya, Tasik Ngaji. Nah, mereka ini, si Tasik Ngaji selalu berupaya untuk mendiskreditkan saya, dan entah apa yang dimaksudkan oleh dia membuat YouTube itu. Hanya mengejek ini rambut saya, terus gigi saya yang jatuh kemarin itu dijadikan konten. Apa urusannya? Coba bahas apa yang saya sampaikan. Bahwa 300 ayat itu merupakan bahaya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan. Itu kan undang-undang abad ke-7 yang sudah nggak laku lagi. Sedangkan Yesus sudah mengajarkan jauh sebelum itu, bagaimana kita ini hidup di dalam roh, bukan berdasarkan hukum. Hukum yang tertulis mematikan, roh menghidupkan. Yang tidak dibahas, yang tidak dipahami oleh pengikut Bang Mamat. Nah, 2 Korintus 3 ayat 6 gitu. Saya nggak tahu ini terbalik ini kamera saya ini. Bagaimana cara memutar kamera saya supaya tidak terbalik. Nah, ialah yang
membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi ayat Al-Quran Al-Baqarah 191 itu adalah hukum yang tertulis. Hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kita tidak perlu mematikan orang, mati sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh firman tadi yang saya baca ini. 2 Korintus 3 ayat 6. Yesuslah yang memampukan kita, yang memampukan saya menjadi pelayan-pelayan bagi sebuah perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi hukum roh, hukum yang menghidupkan. Kapan bangsa kita maju? Ustadz begitu hebohnya. Apa yang saya baca, apa yang saya lihat setiap hari di Depok. 11 santriwati digarap sama ustadznya. Sama ustadz digarap di rumah kosong. Datang santri senior. Ikut menggarap juga. Supaya santri senior tidak ngelapor ke polisi. Tapi kan ketahuan juga. Saya lalu bilang, jangan kasih tahu ibumu ya. Kejahatan kadroniyah. Kejahatan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dan itu pun gampang ketahuan ini karena YouTube ini. Karena berita online. Bahaya sekali, saudara. Dari mamatnya sudah begitu, dilanjutkan sampai ke bawah. Sampai sekarang. Ustadz macam apa ini? Tasik ngaji. Ya? Jangan main framing kepada diri saya seolah-olah saya ini sudah dikutuk oleh Allah sehingga bacaan saya, nggak bisa. Ngapain saya baca kitab embul-embul begitu? Nggak perlu gotoloco. Kitab macam begitu sudah nggak dipakai oleh saya. Saya sudah lebih sadar dulu daripada nenek moyang saya, saudara saya, keluarga saya. Orang sekota saya harus lebih sadar dulu. Memang setiap omongan saya ini berbahaya, saudara-saudara. Membuat juga ketakutan saudara-saudara kita di Bima sana. Tapi jangan takut, gotoloco. Ya, bagaimana? Framing pada diri saya, pada seorang yang menjadi lawan. Jangan begitu mainnya. Kalau bisa kita angkat dulu itu orang. Katanya, ini kasihan katanya. Kita lanjut. Kharujukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya, dan bunuhlah mereka. Oke, saya rasa udah cukup ya. Jadi memang Udin ini sangat dendam dengan Tasik Ngaji alias Ustadz Agi. Karena dianggap Ustadz Agi ini sudah mempermalukan dia habis-habisan. Terlebih lagi konten-konten Ustadz Agi yang membahas Saipudin, yang mempermalukan Saipudin itu laris manis. Ya, itu membuat Udin makin kejang-kejang. Jadi Udin udah ngomong capek-capek ya, dia merasa kalau dia ini kan buat konten tuh susah. Ya, dia buat konten tuh penuh gitu kan, penuh hikmat dia bilang gitu kan, harus dipelajari, harus dicatat gitu kan. Tapi yang nonton cuma puluhan ribu, 10.000, 20.000 gitu. Sedangkan Tasik Ngaji yang nonton 100-an ribu. Ya, yang nonton Tasik Ngaji itu ratusan ribu. Tentu saja ini membuat Udin ya tambah kejang dengan Tasik Ngaji ya. Dengan Ustadz Agi ini. Ya, gara-gara videonya beda coy. Jadi satu video Tasik Ngaji itu udah imbang sama 10 videonya Mbah Udin. Ya, bahkan ada yang sampai harus 50 video Mbah Udin. Ya, kita lihat ini ya. Inilah yang membuat Udin ini makin kejang-kejang dengan Tasik Ngaji ya. Teman-teman bisa lihat nih. Mulut penghujat Islam ya, keluh gitu kan. Yang nonton udah berapa nih 5 hari? 937.000 coy. 937.000. Nah nih, gigi jadi ompong. Usai rendahkan siwa ya, gigi Saipudin langsung rontok. Nah, 120.000 orang nonton. Sedangkan Mbah Udin yang nonton lihat lah ini, udah mulai turun dia. 18.000, 12.000 ya.
5.200, 7.300. Nah, ini yang agak gede 27.000, tapi kan 27.000 aja. Jauh sama Tasik Ngaji nih. Ratusan ribu, udah mau sejuta. Ini bentar lagi sejuta ini. Ya, bentar lagi sejuta. Jadi inilah yang membuat Udin itu kejang-kejang. Kalau bilang Udin terkutuk ya, saya rasa semua orang sama. Akan bilang Udin ini terkutuk. Buktinya di Amerika tuh penembakan terus. Ini saya belum bahas lagi ya. Banyak sekali yang nanya, "Bang, bahas Bang." Ya, Independence Day, hari kemerdekaan Amerika dihiasi dengan tembak-menembak ya. Banyak sekali yang meninggal dan ini adalah tulah Udin lagi gitu. Ya, jadi kemerdekaan Amerika dipenuhi dengan kematian, ya, dipenuhi dengan saling tembak gara-gara tulahnya Saifuddin Ibrahim. Gara-gara Udin bahas kemerdekaan Amerika. Ya benar juga, dia kan kemarin ada buat konten ya tentang kemerdekaan Amerika, Independence Day of America. Ya sial memang gara-gara Udin ini. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa kamu nggak sial, ya aneh gitu. Bahkan giginya tuh kok bisa rontok. Kok giginya bisa jatuh gitu. Aneh-aneh aja Mbak Udin ya. Ya janganlah bahas-bahas yang aneh-aneh. Kayak Siwa itu pun kamu komplain ya. Dia bilang ini yang dibahas remeh-temeh. Loh, Siwa itu juga remeh-temeh kamu bahas. Ya. Terus kalau kita bicara Udin, ya sebenarnya kita masih inilah bersabar ya. Kita masih berdoa semoga Udin bisa tobat. Bayangkan nih Udin. Coba kamu nonton tentang domba kecil nih ya. Coba kamu nonton tentang domba kecil yang tewas setelah terdengar suara azan. Ya, sudah diingatkan dia dengan suara azan, tetapi masih bandel, terakhir dicabut nyawanya. Ya, setelah suara azan meninggal dia, hanya dia yang terdengar suara azan, meninggal loh. Apakah Udin akan menyusul seperti domba kecil yang tewas setelah mendengarkan suara azan? Ya kita nggak tahu. Bisa jadi kan dia lagi live gitu kan, live di Amerika, live di channel dia, tiba-tiba terdengar suara azan, tiba-tiba tewas gitu kan, jantungan tewas gitu. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang meninggal karena sakit jantung ya. Dan kemarin pun yang saya kunjungi pun itu meninggal karena jantung ya, meninggal karena sakit jantung. Dan ini membuat kita nih harus was-was juga gitu. Jadi saya takutnya Udin ini nanti menyusul seperti itu. Hati-hati Udin. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan mulut kamu gitu. Mana tahu nanti kamu menyusul domba kecil. Karena udah ada contoh. Domba kecil sudah, ini belum ada domba besar. Ya, atau domba tua. Kalau kita ibaratkan kan Udin ini seperti domba tua. Ya, domba tua yang salah-salah bisa juga gitu kan. Ya itulah hati-hati. Terus masalah Tasik Ngaji saya rasa ya kalau kamu bicara santriwati, bukankah harusnya balik kepada diri kamu? Udin mengaku pernah jadi ustadz besar, ya, pernah jadi pengajar besar di Islam. Sudah berapa santri yang kau garap dulu kalau gitu, Udin? Ya, berapa banyak santri yang sudah kau garap saat kau jadi ustadz besar? Ya, kau bilang kan dulu kau ustadz besar. Harusnya dibalik gitu kan? Ya, berapa banyak? Karena kan agak bandot juga nih si Udin. Banyak orang yang mengatakan bahwa Udin ini memang tipikal orang hidung belang. Kalau kita lihat hidungnya aja hidung belang ini. Mukanya aja muka hidung belang. Ya. Terus bagaimana dengan anak Anda? Ya. Saddam, Khomeini gitu kan? Nggak kamu tanya juga sama anak laki-laki kamu 3 orang itu. Sudah berapa santri yang kau garap? Ya. Jadi ingatlah bahwa anak Anda pun masih di Islam. Ya. Saddam juga mengajar. Belum lagi Anda juga pernah menjadi ustadz. Ya. Jadi kalau pertanyaan yang sama dibalikkan ke Anda bagaimana? Ya, kalau Ustadz Aji ya, Ustadz Aji saya nggak ragu gitu kan. Ustadz Aji ini ganteng, ganteng keren gitu kan. Tentu saja banyak yang fans sama Ustadz Aji. Ya, kalau kita bicara jujur-jujuran gitu. Ya, pasti banyak orang yang tertarik dengan Ustadz Aji, luar biasa. Kalau Udin ini apa sih? Ya, cuman bisa nyinyir-nyinyir, iri hati, komplain sana, komplain sini. Gara-gara kontennya sekarang mulai turun, mulai nggak laku, ya. Tasik Ngaji yang diserang. Gara-gara Ustadz Agi bahas dia laku. Tapi ini tumben nih, si Udin belum nyerang yang lain-lain lagi ya. Ini satu-satu bentar lagi diserang sama Mbah Udin ini. Ya. Jadi Mbah Udin, hati-hati dengan omongan Anda. Semua masih
menunggu nih ya. Bahkan saya berani mengatakan banyak orang yang mendoakan buat Udin aneh-aneh nih ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ini salah satu yang membuat Udin sekarang kejang-kejang, mungkin kita buka aja datanya. Semua saya mau buat konten khusus, tapi nggak apa-apa lah. Di sini saja saya buka ya. Ini channelnya Saipudin. Teman-teman bisa lihat, ini dia sempat tinggi di bulan Maret. Ya, ini bulan Maret tinggi-tingginya. Sekarang dia udah drop, udah turun nih, turun terus gitu kan. Ya, sekarang dia perharinya yang nonton cuma 69.000. Kalau dirata-ratakan, 69.000 orang yang nonton videonya dalam satu hari. Satu bulan itu diprediksi 2 juta kalau angkanya seperti ini ya. Jadi 30 hari ke belakang, jumlah yang nonton Saipudin itu tinggal 2.079.000 view ya. Dalam satu bulan atau 30 hari 2.079.000 view. Kalau kita bandingkan dengan Al-Ayyubi, ini Al-Ayyubi ya. Nah, ini Bang Al-Ayyubi. Bang Al-Ayyubi kalau dibandingkan dengan dia, lebih gede Bang Al-Ayyubi. Al-Ayyubi 2.179.000. Ya. Memang kami turun, Bang Al-Ayyubi turun, saya juga turun, semua orang turun. Kita tuh puncaknya itu waktu bulan Maret saat kita lagi rame-ramenya. Ya, dan saat itu kan Saipudin lagi viral-viralnya juga. Jadi kalau kami membahas Saipudin, keimbas. Ya, kami keimbas juga. Tetapi ini udah enggak nih, udah turun nih. Ya, tapi seturun-turunnya Saipudin, ya dia seturun-turunnya Bang Al-Ayyubi, dia masih menang daripada si Saipudin ya. Al-Ayyubi masih lebih rame daripada Saipudin. Jadi Saipudin ini lagi stres nih. Channelnya turunnya itu sampai tinggal 30% dari bulan Maret kemarin. Ya, kalau saya lihat dia tinggal 30%, 40% gitu, 30-an persen. Jadi pendapatan dia pun turun. Kalau YouTube ini kan kita bisa taksir lah pendapatannya ya. Kan kasarnya gitu. Dia buat channel, kita juga buat channel. Jumlah view dia berapa, kita juga tahu. Jadi kurang lebih penghasilan Saipudin berapa, ya saya juga tahu gitu kan. Ya kasarnya kurang lebih pendapatannya sama lah dengan Bang Al-Ayyubi kan gitu. Karena channel Bang Al-Ayyubi aja di atas dia. Ya, kalaupun Saipudin menang karena banyak yang nonton dari luar negeri, ya paling naiknya dikit gitu. Berapa sih? Paling selisih 10-20%. Dengan uang segitu, Saipudin babak belur tuh tinggal di Amerika. Belum lagi dia harus kasih anaknya yang di Indonesia ya. Dia harus transfer kasih Deborah yang mengurus anak-anaknya di Indonesia. Tentu saja hal ini membuat panik Saipudin. Ya, jadi Saipudin panik gara-gara uangnya. Tapi itu nanti kita akan bahas khusus analisa itu ya. Di sini saya cuma kasih pendahuluan, tapi di sini fokusnya adalah Tasik Ngaji. Memang beda kelas. Kalau Tasik Ngaji itu luar biasa. Ya, channel Tasik Ngaji itu beda kelas. Itu udah besar ya. Tasik Ngaji itu besar. Jadi memang beda dan ini membuat Saipudin kejang-kejang. Kenapa dia yang dibahas tapi lebih rame Tasik Ngaji. Sedangkan channelnya sendiri nggak laku. Padahal dia sudah jadi DPO internasional, sudah diburu ya. Bahkan ini dia lagi stres, 1 bulan lagi dia punya visa habis ya. Dia masih galau karena visanya sudah mau habis. Jadi kenapa? Ya udah visa habis, jadi buronan, hidup terkantung-kantung, uang pun nggak dapat. Jadi ini membuat Saipudin makin depresi. Belum lagi donasi ke dia pun nggak kencang-kencang amat gitu. Dia pikir kan harusnya bisa kencang ya, orang transfer ke dia. Ternyata nggak banyak juga yang transfer duit ke dia. Dan ini membuat Saipudin makin depresi. Ya, kita maklumi saja. Namanya juga orang yang sudah terjepit, jadi ngelantur sana, ngelantur sini, itu yang bisa dia lakukan sekarang. Ya, dia berharap, semoga donasinya banyak, tetapi tidak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita akan undang Ustadz Agi ya untuk ngobrol khusus di HMC nanti. Semoga video ini bisa jadi pendahuluan yang baik. Ya, teman-teman bisa lihat. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.